Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Sadaqallahul azim. Jamaah salat subuh Masjid Raya Bukit Barugah, sebagaimana biasanya pada hari Rabu setiap pekan, saya diamanahkan untuk menyampaikan yang menurut Ananda tadi Budiman kultum, kuliah 7 menit, akan tetapi mungkin saya melanggar agak lebih sedikit, ya mohon dimaklumi. Saya tetap melanjutkan materi Fastabiqul Khairat yang sudah berlangsung ada kurang lebih 8 pekan atau 2 bulan, yaitu yang ada di dalam Al-Maidah 48 dan Al-Baqarah 148. Berfastabiqul khairat atau berlomba-lomba berbuat baik, berlomba-lomba dalam kebaikan. Berlomba-lomba berbuat baik atau berlomba-lomba dalam kebaikan sudah kita bahas dalam perspektif dimensi waktu. Dan kita sudah bahas dalam perspektif kompetisi. Karena berlomba-lomba itu identik ada yang lain yang ikut berlomba, kompetisi. Kita pada hari ini melihat berlomba-lomba berbuat baik itu dalam perspektif bahwa kebaikan itu harus disegerakan. Jadi perbuatan baik itu harus disegerakan. Ada 2 ancamannya menurut ulama. Keterlambatan untuk mendapatkan kebaikan, baik kepada orang lain maupun pada diri sendiri yang berbuat baik. Yang kedua, adanya godaan untuk tidak
melakukan perbuatan baik itu. Atas dasar ini, semua itu akan kita lihat di dalam surah Ali Imran. Berbuat baik adalah bagian dari ketakwaan. Ali Imran 133. Kemudian ciri-ciri perbuatan baik, Ali Imran 134. Yang kaitannya bahwa ketakwaan dan perbuatan baik itu saling bertautan. Dan yang kelima, orang-orang yang senantiasa mengingat Allah, Ali Imran 135. Dan demikian kita tutup dengan Al-Baqarah yang juga berkait dengan perbuatan baik. Bapak Ibu, jamaah sholat subuh Masjid Raya Bukit Baruga, tadi saya mencoba membacakan Ali Imran 133. Allah berfirman, bersegeralah menuju ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seperti langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi orang-orang diseru untuk bersegera memohon ampunan, karena setiap orang pasti memiliki perbuatan-perbuatan nista dan dosa, sehingga dia punya kesempatan untuk mohon ampun atas dosa-dosanya kepada orang lain dan perbuatan-perbuatan nistanya kepada dirinya sendiri, yang akan mendapatkan balasan dari Tuhannya berkaitan dengan ampunan itu, yakni sorga. Sorga yang luasnya seperti langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Bersegera. Kalau kita melihat bersegera itu dalam perspektif atau tinjauan atau pendekatan kontemporer, kekinian, kalau kita sedang dalam perjalanan dan kehabisan bensin, kita harus mengisinya pada kesempatan pertama di mana ada penjual bensin. Jangan menunda-nunda. Oh nanti di depan, oh nanti di depan, oh di depan lagi. Akhirnya kehabisan energi di jalan. Bersegera itu melakukannya pada kesempatan pertama. Pada saat timbulnya niat, diprakarsai, dikelola, dikendalikan, diarahkan, dan dilakukan. Jamaah sholat subuh dimuliakan Allah. Kalau kita tadabburi Ali Imran 133 tadi dengan 134, nampak bahwa ciri-ciri orang bertakwa itu adalah berbuat baik. Ciri-ciri orang bertakwa itu adalah berbuat baik. Disebutkan bahwa orang-orang bertakwa yaitu, ini di Ali Imran 134, yaitu orang-orang yang selalu berinfak. Jadi kalau kita berinfak itu bagian dari ketakwaan. Dia berinfak baik di waktu lapang maupun sempit.
Jadi dia berinfak itu bukan candi-candi ngati, bukan megega si duina. Melihat berinfak itu sebagai satu kewajiban takwa, sehingga dilakukan secara rutin dan selalu. Baik ada waktu lapang, artinya masa gena, maupun waktu sempit, amarasa resa sedue. Jadi tetap dia berinfak. Itu satu. Yang kedua yang menjadi bagian dari ketakwaan, implementasi takwa seorang mukmin adalah orang-orang yang mengendalikan kemurkaannya, mesekang emosi, suka marah, sedikit-sedikit menyala. Ini berarti dia tidak mengendalikan kemurkaannya. Mengendalikan kemurkaan atau kemarahan, selalu mau mengimplementasikan kemarahan, dicecek nama luakna. Itu dia, tidak mampu mengendalikan kemurkaan. Orang tua kita mengingatkan, jika ada hal yang mengganjal, yang memancing kemarahan, kemurkaan, kalau kita berdiri ya duduk dulu. Ada waktu berpikir. Kalau kita duduk, kita baring-baring duduk, ada jeda, membiarkan setan itu berlalu. Dalam pelajaran psikologi, setiap kita menemukan sesuatu haruslah responsif. Yang disebut dengan responsif adalah melihat sesuatu dan melihat ada apa di sebelahnya. Setelah melihat di sebelahnya, melihat lagi di sebelahnya. Sehingga orang-orang responsif itu memasukkan ke dalam hati, ke dalam pikiran sesuatu, dan melihat hikmah di balik sesuatu yang muncul. Namanya responsif. Kenapa begini? Ada apa begini? Kenapa begini? Dicari dulu, sehingga bisa dikendalikan. Dalam ilmu psikologi, kontradiksi dengan responsif adalah reaktif. Reaktif itu mudah menyala. Asal ada yang pancing, dia marah. Jadi jangan reaktif terhadap satu informasi. Dengarkan, analisis, kemudian masukkan dalam hati, pikirkan. Kita akan selamat dari kemurkaan. Jadi mengendalikan kemurkaan, berinfak, mengendalikan kemurkaan, dan orang-orang memaafkan kesalahan orang lain. Jadi bagian dari takwa itu memaafkan kesalahan orang lain, tidak pendendam. Tidak pendendam. Itu bagian dari takwa, memaafkan. Kan melihat seseorang itu bagian dari kesalahan. Dia pasti patut berbuat salah karena dia manusia biasa. Maka kita memaafkan. Kalau kita tidak memaafkan, menjadi penyakit bagi diri kita, menjadi penyakit bagi orang lain. Kenapa dia penyakit pada diri kita? Karena dia menjadi gondok. Tinggal di hati kemarahan itu, gondok. Kalau dia tidak gondok, dia akan melakukan sudson, memburuk-burukkan orang lain, cerita kesama kemari, karena mengeluarkan gondoknya. Di Al-Hujurat 12, jangan sudson. Jadi kalau ada kesalahan, dimaafkan. Terakhir dari Ali Imran 134 ini, Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Kita lihat tadi, Ali Imran 133 ditutup dengan orang-orang yang bertakwa. Allah menyukai orang-orang yang bertakwa,
lalu dirinci di 134 seperti apa orang-orang bertakwa, lalu ditutup dengan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Disinilah sehingga kaum mufassirin menjelaskan bahwa berhimpit perbuatan baik dari perbuatan takwa. Jadi kalau Anda berbuat baik, pada hakikatnya sesuai niatnya, Anda itu mengimplementasikan takwa. Beda dengan orang lain yang berbuat baik. Secara teori dikatakan berbuat baik membahagiakan orang lain. Bagi orang lain yang bukan mukmin selesai karena membahagiakan orang lain. Bagi mukmin dilakukan karena Allah. Pahalanya diserahkan kepada Allah. Sebagaimana Ali Imran 110. Kita mencegah kemungkaran, menyuruh berbuat baik karena Allah. Dengan demikian implementasi takwa dikategorikan sebagai kebaikan. Bapak Ibu dimuliakan Allah, mari kita lihat apa yang disampaikan ulama kita mengenai kebaikan dan berlomba-lomba itu di dalam Al-Quran ayat 135. Allah mengatakan bahwa demikian juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji. Jadi ada orang-orang yang melakukan perbuatan keji, yaitu perbuatan yang tidak baik, perbuatan yang tidak dilakukan oleh manusia, perlakuan binatang, atau menzalimi diri sendiri. Menzalimi diri sendiri. Perbuatan keji kaum mufassirin menyebutkannya sebagai fahisyah. Fahisyah itu perbuatan keji. Di kategori perbuatan keji kepada orang lain dan kepada diri sendiri fahisyah, berzina. Dan yang kedua, memakan riba. Itu menzolimi orang lain, menzolimi diri sendiri. Ada orang yang suka menggandakan uang atau riba. Ada tetangganya datang mau minjam uang karena keperluan anak sekolah. Saya kasih ke pinjaman Bu ya, seperti yang ibu butuhkan, tapi nanti dikembalikan ada lebihnya ya. Tapi lebihnya itu bukan bunga ya, bukan bunga, karena bunga itu riba. Lebihnya itu sedekah dari ibu ke saya. Beginilah orang-orang yang mengakali agama. Dia mendeskripsikan bunga menjadi sedekah agar menurutnya itu menjadi halal. Agama ini tidak untuk diakali. Allah Maha mengetahui apa yang kamu lakukan. Itu semua dilakukan bersegera. Lalu ada yang kedua, jika dia mempunyai kesempatan melakukan perbuatan dosa, dia langsung mengingat Allah, memohon ampun atas dosa-dosanya. Jadi kalau kita ada kesempatan melakukan perbuatan dosa, segera mengingat Allah, mohon ampun, dan jangan lakukan itu. Dan jangan melakukan itu, karena itu akan menjadi hal yang menzolimi diri sendiri. Mari kita lihat hal-hal yang menzolimi diri sendiri di Al-Quran surah An-Nisa 29.
Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradin minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahim. Ini artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil. Jadi kalau kita memakan harta sesama manusia dengan cara batil, itu menzolimi diri sendiri. Secara batil itu secara tidak benar. Tidak ada keridhaan di dalamnya, tidak syar'i. Boleh kita memakan harta sesama manusia atas dasar suka sama suka di antara kita. Suka sama suka di antara kita itu adalah perniagaan, perdagangan, atau perdagangan dulu dikenal dengan barter, tukar menukar. Sebelum ada mata uang, kesenangan terhadap barang orang lain dan orang lain menyenangi barang kita dilakukan barter, tukar menukar barang atas dasar suka sama suka. Dewasa ini dilakukan dalam bentuk perdagangan, perniagaan, itu boleh atas dasar suka sama suka. Jangan perdagangan perniagaan di dalamnya ada tipu-tipu. Ini sering atas nama perdagangan perniagaan tetapi tidak transparan. Ada tipu-tipu di dalamnya. Kalau itu terjadi di dalam An-Nisa 29 ini diingatkan, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Nah, sesungguhnya Allah adalah penyayang kepada Allah penyayang kepada kita. Setiap seruannya dan setiap larangannya adalah implementasi kasih sayang Allah kepada hambanya. Balas kasih sayang Allah, ikuti seruannya, hindari apa yang dia larang. Mari kita lihat tafsir mengenai ayat ini. Kaum mufassirin menjelaskan bahwa bukan hanya memakan harta sesama secara batil yang dilarang, tetapi membelanjakan harta sendiri secara batil pun dilarang. Kenapa seperti itu? Mari kita lihat fenomenanya. Uang-uang yang didatangkan secara haram akan keluar di jalan yang haram. Nggak betah itu uang tinggal di kita, pasti dibelanjakan, dihambur-hamburkan. Uang yang dibelanjakan secara haram karena didapatkan secara haram, mabuk-mabukan, narkoba dan lain sebagainya, dia kembali ke situ. Jadi bukan hanya mendatangkan harta secara haram yang dilarang, tetapi membelanjakan harta sendiri secara batil pun dilarang. Itu satu menurut kaum mufassirin. Lalu kemudian ada tafsir dari Ibnu Katsir berkait dengan firman Allah tadi itu, An-Nisa 29, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Yang mana jenis bunuh diri yang disebut Ibnu Katsir di sini, yaitu dengan melakukan larangan Allah, berbuat maksiat. Bermaksiat itu sama dengan bunuh diri.
yaitu membelanjakan harta secara batil, memakan harta di antara kalian dengan cara yang batil. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu, yaitu dalam apa yang diperintahkan dan dalam apa yang Dia larang. Sehingga disimpulkan oleh Ibnu Katsir, berbuat maksiat terhadap diri, menzolimi diri adalah bunuh diri. Inilah yang dapat saya sampaikan kepada kita semua. Semoga hal-hal yang berkait mendapatkan harta dan membelanjakan harta itu bisa pada jalan yang syar'i. Terakhir yang saya sampaikan tadi ditutup dengan Al-Baqarah, bahwa kebaikan itu beretika. Jadi berbuat baik pun itu ada etikanya. Pernah saya mencari di dalam Al-Quran, apa itu etika dalam Al-Quran. Saya menemukan Al-Baqarah 222. Al-Baqarah 222 itu yang berkait dengan haid. Was'alunaka anil wa yas'alunaka anil mahid qul huwal azang. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang haid. Katakanlah, itu adalah suatu kotoran, maka jauhilah istri dari melakukan hubungan intim pada waktu haid. Berhubungan dengan istri adalah satu kebaikan, bahkan meningkat sendiri ke atas satu kewajiban, tetapi ada etikanya. Tidak dilakukan dalam keadaan berhalangan. Di sini disimpulkan bahwa berbuat baik pun ada etikanya. Yang terakhir mengenai berbuat baik beretika di Al-Baqarah 263. Perkataan yang baik, pemberian maaf lebih baik daripada sedekah yang diiringi tindakan yang menyakiti. Jadi berkata-kata baik, berminta maaf itu perbuatan baik. Bahkan lebih baik dari sedekah yang menyakiti. Biasa orang bersedekah tapi menoko-noko. Itu menyakiti orang. Tidak boleh dilakukan. Bapak Ibu dimuliakan Allah, saya tutup dengan hadis Rasulullah mengenai perbuatan baik yang harus disegerakan. Rasulullah menyampaikan bahwa ambillah kesempatan 5 sebelum 5, yaitu mudamu sebelum tuamu, sehatmu sebelum sakitmu, kayamu sebelum miskinmu, kekosonganmu sebelum kesibukanmu, dan hidupmu sebelum matimu. Itu adalah implementasi persegera, memanfaatkan 5 sebelum datang yang 5. Semoga pertemuan kita pada hari Rabu ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, dan mari kita sama-sama berdoa dan mohon perkenan kepada Imam Besar Masjid Raya Bukit Baruga untuk memimpin doa kita. Tabe Pak Ustaz.